Ya, pemirsa Hidup Sehat, berjumpa lagi dengan tayangan kesayangan kita, Hidup Sehat. Nah, pemirsa di rumah pasti dong pernah merasakan sakit gigi, Kak Haikal. Karena menurut survei, hampir 80% orang Indonesia itu biasanya pernah menderita sakit gigi. Betul banget Nisa, karena sakit gigi ini kan yang bikin bikin pusing, sakit kepala, dan jangan salah nih Nisa, ada pantun buat Nisa nih. Apa tuh? Minum jamu di kedoya. Oke. Suaraku berdengung karena alergi. Asik. Lihat kamu jalan berdua dengannya, diriku bingung sakit hati atau sakit gigi. Aduh. Ayo, pilihan mana, sakit hati apa sakit gigi? Lebih baik sakit gigi sih kayaknya. Sakit gigi bisa diobati ya. Kalau Betul. sakit gigi, sakit hati lama nih kayaknya. Betul banget. Nah, Kak Haikal, tapi kira-kira kalau misalnya sakit gigi nih ya, apa ya pertolongan pertamanya? Nah, di rumah itu kan kita bisa menemukan bahan-bahan seperti garam ya. Iya, benar banget. Kemudian juga es, dan kita bisa mengelola bahan-bahan ini untuk bisa mengatasi sakit gigi di saat kita mungkin tidak bisa datang ke dokter. Iya, benar banget. Jadi caranya dokter ya, kita siapkan garam nih. Iya. Nah, kemudian garam ini kalau dicampur air dia memiliki sifat antiseptik, betul ya? Bener banget. Nah, Iya. tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih. Jadi sakit di mulut itu bisa bermacam-macam. Betul. Nah, sebelum kita mengobati ini, kita harus tahu dulu kalau ada bagian dari mulut kita yang berlubang, Dokter Oke. Haikal. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nih ya, ada gigi kita berlubang dan merasakan sakit, itu tetap kita harus ke dokter gigi. Oke. Karena apapun yang kita lakukan ini hanya meredakan sementara. Betul. Gitu. Tapi kita tetap harus ke dokter Iya. gigi untuk supaya giginya nggak sakit lagi. Nah, untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, itu gimana dok nih caranya pertama? Nah, pertama nih Dokter Haikal, kita Iya. semuanya pasti punya garam. Betul. Kan? Nah, garam ini kita ambil kalau misalnya airnya sebanyak ini nih ya 1 sendok teh lah ya. Oke. 1 sendok teh. Jadi segini kira-kira ya? Agak banyakan lagi. Agak itu banyakan setengah, ya? Nah, Ini, Dok? oke, 1 Oke, sendok teh ya. dimasukkan ke dalam air, Kemudian air kita hangat kalau bisa pemirsa. kita Lalu aduk. diaduk sampai dengan rata. Oke. Nah, benar kata Dokter Haikal tadi bilang. Iya. Jadi ini kita bisa gunakan garam dapur aja yang Oke. ada di rumah. Ini dia merupakan larutan yang memiliki efek antiseptik. Dia bisa untuk membunuh kuman yang ada di mulut Oke. kita dan juga bisa meredakan peradangan. Jadi kalau seandainya kita sudah membuat larutan ini, jangan lupa kita gunakan untuk berkumur. Berkumur. Ya. Dan kurang kalau lebih berkumur itu berapa lama dok? 30 detik Dokter Haikal. 30 detik. Ya, lalu Ya. jangan lupa langsung dibuang ya, jangan ditelan. Oke. Karena asin asin. dan bisa menyebabkan penyakit lainnya malah. Betul. Dan ketika berkumur itu difokuskan ke gigi yang sakit dok ya? Seperti Iya, itu? benar banget. Oke. Jadi misalnya di bagian kanan ya kita Iya. fokuskan di bagian kanan mulut kita. Oke. Nah, berikutnya apa dok selain menggunakan air garam? Nah, biasanya tuh ya, kalau misalnya di rumah pasti ada nyiapin es batu kan ya. Pasti, Itu betul. juga bisa kita gunakan tuh Dokter Haikal. Iya. Nah, es batunya ini jadi dimasukin atau ditempel langsung ke pipi atau gimana dok? Nah, jadi gini, pertama-tama es batunya jangan langsung di nanti bisa frostbite, Dok. Sedingin hati ya? Oh jangan sampai. Jangan sampai. Jadi yang pertama kita ambil handuk. Iya. Handuk yang bersih tentunya. Lalu setelah itu kita taruh es batu di atas si handuk ini. tadi. Ya, kita taruh es batu di atas handuk. Iya. Anggap ini es batunya ya. Oke. Nah, lalu kita gulung. Iya. Kita gulung, kita tempelkan dia di bagian pipi kita yang sakit. Oke. Nah, misalnya sakitnya sebelah kanan, Iya. kita tempelkan di sebelah kanan kurang lebih 15 menit. 15 menit? Iya, 15 menit. Tapi pastikan ya kalau seandainya dia terlalu dingin tuh jangan, nggak boleh karena tadi bisa menyebabkan frostbite Oke. kan ya, Iya. yang mengganggu pendarahan. Nah, jadi kita tempelkan. Ini dia berfungsi untuk memfreezing dan meringankan sarafnya. Jadi Oke. dia menghilangkan sedikit rasa sakitnya. Jadi sarafnya itu dibikin tidak lagi sensitif dok ya, Iya, supaya benar untuk banget. meredakan nyerinya ya. Iya, benar banget. Oke. Makanya semuanya ini saya tekankan lagi bahwa sifatnya hanya sementara. Kita Oke. setelah itu harus ke dokter Oke. lagi. Gitu. Mungkin dapat kita lakukan sesaat sebelum kita ke dokter gigi dok ya. Iya, benar banget. Misalnya Oke. malam-malam nih dokter gigi Betul. ada yang buka, ya kita bisa lakukan ini. Nah, selanjutnya berikutnya dok, kalau misalnya udah nggak tahan lagi nih, udah pakai air garam, udah pakai batu es, tetap aja nggak mereda nyerinya. Oke, selanjutnya kita minum obat pereda rasa sakit Iya. dokter atau analgesik. Nah, itu kita bisa beli di apotik secara bebas, tapi jangan dikonsumsi secara sembarangan. Oke. Ya kan dokter, karena Betul. bisa menyebabkan Iya. apa aja tuh dok?
tentunya akan membuat dampak di hati ya. Iya, Dan juga memang ginjal. kandungan yang kita gunakan untuk meredakan nyeri itu bisa paracetamol atau ibuprofen. Dan memang Iya. tadi betul kata Dok Nisa bahwa kalau kita mengkonsumsi paracetamol itu maksimal 3 kali sehari. Iya. Kalau berlebihan dan dalam jangka panjang itu akan memberikan dampak kepada organ hati. Ya benar banget. Asam mefenamat juga bisa digunakan. Betul. Nah selanjutnya nih ada lagi nih. Itu adalah minyak atsiri dari Oke. si cengkeh. Iya. Nah ini sebenarnya memang harus minyak yang murni ya dok. Jadi Iya. nggak boleh minyak-minyak yang sudah dicampur-campur. Iya. Jadi kita ambil kapas. Mm-mm. Nah ambil kapas. Kira-kira kapasnya itu mana ya? Segini ya, kayak Kecil kapas. saja. Nah, Oke. dia Mungkin untuk kayak dimasukkan ke dalam lubang gigi, jadi benar-benar kecil sekali. seperti cotton bud kali ya. Nah iya, seperti Cotton cotton bud. bud, iya Oke. benar. Nah jadi kira-kira kecil aja, Iya. segini. Ujung cotton bud juga boleh tuh. Oke. Nah, Oke, terus- cotton bud boleh ya. Iya, Oke, kemudian kita teteskan ya. iya kita teteskan. Cukup 1-2 tetes saja dok. Cukup 1-2 tetes saja. Oke, Ya, maaf ya. 1-2 tetes saja. Jangan lupa cuci tangan Oke. dulu ya. Nah, udah 1-2 tetes. Ya. Setelah itu kita peres. Oh, Jadi oke. dia nggak boleh dalam keadaan yang basah, terlalu Iya. basah, tapi dalam keadaan yang lembab. Jadi kita peras sampai cairannya ini kira-kira udah hilang ya. Jadi cuman tinggal sisa-sisanya Iya. saja. Setelah itu kita masukkan ke dalam gigi yang berlubang. Oke. Ya, Baik, pastikan ini nggak boleh basah ya dok, karena kalau dia basah Oke. itu dia bisa menyebabkan radang dan lain-lain. Berapa lama dok ditaruh di gigi yang sakit? Bisa sekitar 1-2 jam boleh. 1-2 jam. 1-2 Oke. jam. Dan Jangan lupa harus dikeluarkan ya dok ya. Betul. Jangan sampai tertelan juga dan gitu. pastikan sebelum kita menggunakannya, kita mesti pastikan tangan kita bersih dok ya. Iya benar banget. Iya. Cuci tangan dulu itu pasti. Dan jangan lupa ini semua hanyalah pertolongan pertama Iya. ketika sakit gigi. Tapi tetap penanganannya harus ke dokter gigi Betul. sesegera mungkin. Jadi hanya untuk mengendalikan gejala ya. Iya benar Oke, banget. baik Dok Nisa untuk penjelasannya. Nah, ini ada lagi nih tayangan tentang cara sehat menjaga gigi sehat kita. Berikut tayangannya. Cantiknya seorang wanita dan tampannya seorang pria akan lenyap ketika sakit gigi menyerang. Duh, jangan sampai hal ini terjadi ya. Gigi yang putih, lengkap dan sehat adalah dambaan setiap orang. Agar gigi tetap bersih dan terawat, ada baiknya Anda simak cara sehat merawat gigi ini. Sikatlah gigi sebelum tidur dan sesudah makan, agar sisa makanan tidak tertinggal di celah gigi. Sisa makanan yang tertinggal di celah gigi dapat menyebabkan munculnya bakteri di gigi dan mulut. Gunakan sikat gigi yang berbulu halus dan dengan ukuran tidak melebihi area gigi. Sikat gigi berbulu kasar dan berukuran besar dapat merusak email gigi dan gusi Anda. Hindari minuman panas dan dingin, serta yang mengandung pewarna, karena akan membuat gigi lebih sensitif, dan warna gigi akan mudah berubah. Jika terpaksa meminumnya, sebaiknya gunakan sedotan, supaya gigi terlindungi dari kerusakan. Jangan biasakan membersihkan sisa makanan yang tertinggal di celah gigi menggunakan tusuk gigi, karena dapat mengakibatkan cedera pada gusi. Sebaiknya sikatlah gigi Anda untuk membersihkan sisa makanan. Tambal gigi Anda yang berlubang. Jika tidak segera ditambal, lubang di gigi akan semakin membesar. Parahnya lagi, penyakit kista pada gigi akan mengintai. Terakhir, lakukan pemeriksaan ke dokter gigi secara berkala setiap 3-6 bulan sekali agar kesehatan gigi selalu terpantau dan Anda terhindar dari sakit gigi.